saya angka itu artinya regulasinya tidak berhasil, bukan angkanya yang naik. Itu impact dari regulasi tidak berhasil. Gini teman-teman ya, jadi lihat sequences dari argumen saya. Untuk menurunkan angka itu, regulasinya diubah, yaitu pidananya dinaikkan. Ternyata angkanya melonjak. Maka problemnya bukan di angka, tetapi pada regulasinya. Kan kausalitasnya begitu kan? Ya kenapa pembunuhannya jadi ikut naik? Kalau dalam logika saya, daripada sama-sama dihukum untuk pemerkosaan, toh akhirnya hukumannya akan sama dengan pembunuhan. Enggak. Maka sebenarnya sekalian korbannya. Ya itu yang dilakukan. Tapi reasoningnya apa? Karena efek jerahnya nggak muncul dari si konteks perubahan regulasi. Ya gini. Tadinya mau kasih efek jerah. Ya, jangan lompat. Jadi ini seru punya problem dengan reasoning itu kan. Kan dia mau dalilkan bahwa lebih baik saya bunuh sekaligus. Jadi kan kalau saya perkosa saya kena hukuman mati, kalau saya bunuh saya kena hukuman mati. Maka saya pilih memperkosa dan membunuh. Reasoningnya adalah Hubungannya sama. ada yang lain. Ini memang regulasi begitu. Nah, silakan. Ya, Saya mencoba baca ya Pak. Ya. Jadi permasalahannya adalah pada saat proses pembuatan regulasinya itu pembuat regulasinya tidak berdasarkan data yang cukup, karena tidak dilihat latar belakang kenapa angka itu naik, tapi langsung diputuskan untuk menaikkan hukuman. Tadi saya bilang datanya justru regulasi dibuat karena datanya bicara ada peningkatan perkosaan. Bukan nggak cukup, justru datanya sangat cukup karena itu mereka bikin regulasi. Kalau datanya nggak cukup nggak mungkin ada regulasi. Regulasi dibuat berdasarkan statistik, ada peningkatan numbers crime, numbersnya betul. Bukan itu bikin regulasi. Buat mencegah jangan sampai numbers itu bertambah, itu dibuat regulasi. Iya udah mendekati tadi kayaknya. Yang lain, yes. Oke, yang lain bicara aja supaya ini diskusinya ya. Ayo silakan. Mohon izin berpendapat Bapak. Di dalam kasus posisi. Oke. Di dalam kasus posisi yang tadi yang disampaikan, menurut saya ada beberapa kesalahan. Ini pakai istilah apa tadi? Kasus posisi. Ya, cerita yang tadi Bapak sampaikan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ada bahasa hukumnya kan? Kasus posisi. Legal case. Ah, posisi. Sudah lama sih. Oke. Baik, Ya. mohon izin, nama saya Dipa, Bapak. Dipa. Dari runtutan cerita yang tadi Bapak sampaikan, saya mencoba menganalisa dengan logika saya. Kesalahan yang pertama adalah memang peristiwa ini kemudian dilihat dari adanya suatu peningkatan angka, tetapi di dalam FGD, perumusan aturan ataupun kebijakan, tidak disampaikan atau tidak digali penyebab atau faktor apa yang melatar belakangi peningkatan tersebut, sehingga orientasinya adalah kemudian bukan efek jera yang seharusnya dikenakan kepada para pelaku ataupun tindakan tindak pidana yang lahir kemudian, tetapi seharusnya adalah fenomena tersebut diatasi dengan kebijakan yang berorientasi pada faktor dan penyebabnya, yang pada akhirnya menjadi tidak relate atau tidak ada korelasi antara peristiwa pemerkosaan, kemudian ancamannya ditingkatkan, dan kemudian malahan pembunuhan pun ikut meningkat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dipaksa-paksa gue. Itu namanya jawaban Pancasilais. Semuanya bisa diterangkan. Kenapa? Ya karena nggak ada penelitian tentang apa penyebabnya. Semua penelitian dilakukan, ujungnya adalah numbersnya naik itu. Dia nggak bermoral, berdoa, nggak nyampe juga kan. Kan semua udah di-detect apa penyebabnya? Infrastruktur, sistem pengadilan kita. Enggak, semuanya udah selesai, maka diputuskan kalau begitu ultimum remedinya adalah naikkan
pidana itu. Mona Lisa. Oke. Izin Pak Rocky, kalau setelah saya mendengarkan tadi penjelasan Pak Rocky, kan untuk memunculkan deterrence efek jera, kalau dengan pidana penjara 20 tahun masih terjadi peningkatan, berarti efek jeranya yang salah, harus diganti efek jera yang lain supaya tercapai tujuannya efek jera tersebut. Misalnya dengan kebiri atau cambuk, bukan hanya penjara tapi dikebiri, dipotong gitu. Mungkin orang akan lebih takut berpikir. Simpan itu ya soal kebiri nanti ya, kita bicara. Mona Lisa, siapa yang lukisan Mona Lisa difoto oleh siapa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Oke. Apakah itu lukisan sekali jadi? Lukisan Mona Lisa. Apa nama lengkapnya Mona Lisa? Mona Lisa aja. Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu adalah lukisan terakhir di kanvas yang sama setelah Da Vinci gagal untuk mencari objek. Jadi kanvasnya dia udah lukis, sudah pakai cara berpikir Da Vinci ya untuk bahas kasus. Nama Mona Lisa. So, nemu aja Pak Rocky untuk menjelaskan. Ini kanvasnya Da Vinci. Dia lukis pertama, dia nggak puas, dia hapus, dia tutupin lagi. Dia lukis kedua, dia kasih gambar. Ada orang ditanya sama ajudannya itu yang bawa kanvas, ini siapa ini? Ada orang tangannya penuh cincin, otaknya kosong itu. Siapa itu? Mona Paris mungkin. Baru setelah berkali-kali dapatlah model itu. Yang senyumnya ke kiri, kamu senyumnya ke kanan. Jadi kamu bukan Mona Lisa, bisa Mona kamu. Jadi Anda lihat bahwa lukisan ini baru bisa diketahui berkali-kali dihapus oleh Da Vinci ketika ada teknologi untuk melihat lapisan-lapisan itu. Ternyata di belakang itu adalah, lalu orang bertanya, di belakang ide menghapus itu apa sebetulnya? Sama seperti menghapus kejahatan. Setiap hapusan kejahatan, dia menimbulkan kejahatan baru, right? Dan teori dekonstruksi, kalau kita belajar pendekatan dekonstruksi dalam buku, Anda hapus jejaknya, justru itu yang memungkinkan Anda tertangkap. Jadi penjahat yang goblok itu dia hapus jejak. Penghapusan itu membawa kecurigaan kenapa dia hapus. Jadi banyak penjahat yang justru menjebakkan diri dia sendiri karena dia menghapus jejak. Padahal setiap kali saya hapus, terus di sini ya ini kotor, kasih ini saya hapus. Hilang nggak dia? Hilang. Tapi pada saat yang sama, jejaknya ada di sini. Saya buang, saya ganti. Baru saya hapus nih. Ada jejak di sini nggak? Nggak ada. Yang ada di sini yaitu goresan ini sendiri di situ. Jadi ada traces di situ. Setiap kali saya menghapus traces, timbul traces baru. Dapat ya? Ambil pikiran sih. Bahas lagi soal kasus. Orang melihat crime dari posisi seseorang sebagai moral subject. Baik. Di dalam satu teori logika hukum ada yang disebut IAL. Economic Analysis of Law. Artinya
Hukum itu dipelajari bukan berdasarkan teori hukum, tapi berdasarkan teori ekonomi. Bahwa seorang kriminal, dia adalah homo economicus. Apa itu homo economicus? Orang yang memaksimalkan keuntungan. Dia adalah seorang maximizer. Jadi dia berpikir rasional. Homo economicus selalu berpikir rasional. Benefit cost analysis. Dapat wanita. Sekarang, kalau Anda memperkosa tadi, Anda akan dihukum sama dengan membunuh. Maka bagi si homo economicus, lebih baik memperkosa sekaligus membunuh. Kenapa? Bukan hukumnya sama. Kemungkinan saksi itu hilang karena dibunuh. Kalau Anda memperkosa, saksi harus hidup. Dia, apa namanya, videomu dia sebar-sebarin. Wajahmu bukan wajah anggota DPR. Kalau wajah anggota DPR udah viral. Jadi si pembunuh ini, moral person ini berpikir efisien sebagai seorang homo economicus. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh. Potensi saksinya lebih kecil dari kalau tidak membunuh. Nah, itu yang saya terangkan tadi. Nanti dianggap dia nggak bermoral, udah memperkosa membunuh pula. Nah, kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Dapat logika itu ya. Jadi kadang-kala ilmu hukum itu dibantu oleh metodologi. Dimulai namanya tadi metodologi economic analysis of law. Yang kembangkan ini seorang ekonom namanya Richard Posner. Dia kemudian jadi hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Amerika. Di Indonesia bukunya cuma 2. Yang saya punya sama yang punya Pak Arief. Tempat saya di Sentul tuh ada buku-buku tuh. Tiba-tiba waktu Pak Arief main-main ngobrol-ngobrol, dia lihat ada buku Richard Posner. Banyak orang datang ke situ dan nggak tahu bahwa Richard Posner itu seorang ekonom yang metodenya bisa dipakai untuk menerangkan crime yang basisnya adalah homo economicus, benefit cost analysis. Dapat poin itu ya? Oke, ada masalah lain soal. Jadi kadang-kala kita membuat regulasi tanpa menghitung si pelaku itu adalah subjek hukum, meta subjek hukum. Dia memang subjek hukum, tapi dia juga ada subjek ekonomi. Dapat nggak? Jadi kalau FGD jangan undang tokoh agama aja atau legislator. Mereka nggak ngerti bahwa si potensial dilakukan oleh si terpidana itu, yang tersangka itu, dia bertindak sebagai seorang pelaku ekonomi. Kejahatan harus dilihat juga sebagai peristiwa ekonomi. Itu masalahnya. Oke, dapat poin itu. Oke. Sekarang kita balik pada usulan dia tadi. Kebiri aja supaya ada efek jerah. Oke. Efek jerah pada siapa? Pelaku kejahatan, pemerkosanya, supaya dia nggak memperkosa lagi. Oke. Efek jerah apa? Oke, sekarang teori efek jerah tuh. Efek jerah itu buat siapa sebetulnya? Kalau hukuman mati efek jerah buat siapa? Ya? Efek jerah itu buat siapa? Teori deterrent effect itu buat siapa? Pelaku. Hukuman mati efek jerah buat siapa? Ada sebetulnya buat pelaku ya, buat masyarakat. Efek jerah itu buat siapa? Apa beda efek jerah dengan retaliasi? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Teori efek jerah itu buat siapa sih? Semua orang. Coba. Buat korban. Efek jerah buat dia yang kena.
Coba kita diskusi serius ya soal efek jerah ini. Ya, itu parfasuhutan sarah. Saya efek jerah itu adalah masyarakat yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Kita ambil poin dia dulu ya. Efek jerah ditujukan untuk masyarakat yang potensial jadi kriminal. Oke, right. Ayo silakan. Ayo. Nggak usah takut. Jika dicambuk atau malah kebiri sama Pak Romi. Pak, menurut saya bagi pelaku itu sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan. Oke, kalau masyarakat secara keseluruhan pelaku masuk nggak? Masuk. Ya udah, ngapain di tempat sama aja. Oke. Jadi jangan lakukan fallacies yang bunyinya pars pro toto atau totem pro pars. Buat pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat keseluruhan itu namanya pars pro toto. Ya dengan sendirinya masyarakat buat di dalamnya pelaku juga ya, oke ya, efisien dalam berpikir. Siapa yang main? Oke, jadi kita masih pakai ya buat masyarakat. Saya kira buat potential criminals, right? Who else? Siapa lagi? Ayo. Oke, ternyata cuma ada satu poin buat masyarakat. Lihat logikanya itu. Apa yang ada di belakang retorika bahwa efek jerah dimaksudkan untuk mencegah kejahatan di masa depan? Kan begitu jalan pikirannya kan? Logikanya apa di belakang? Asumsinya apa? Asumsinya Anda masyarakat bukan? Ya. Jadi efek jerah itu berlaku buatmu. Kalau kau hakim pun begitu. Artinya di belakang itu ada asumsi bahwa semua orang itu adalah penjahat. Ada penjahat. Jadi nggak perlu jadi hakim. Kan dalil itu berlaku universal. Jadi kalau Anda jadi hakim, saya nggak percaya karena Anda sendiri bikin dalil. Bahwa saya potensial melakukan kejahatan. Saya stop dulu ya. Kiri nanti saya lanjut ya. Supaya nggak terlalu cepat. Lompatan logikanya. Anda menjadi hakim, artinya Anda ingin menghilangkan bagian buruk dari watakmu itu sebagai potential criminals. Benar? Kalau dia potensial, nggak bisa kita hilangkan. Kan yang bisa kita hilangkan sesuatu yang sudah aktual, bukan yang potensial. Bagaimana menghilangkan yang potensial? Per definisi potensial artinya mungkin terjadi. Begitu dia manifest, kita hilangkan itu melalui pemidanaan. Coba saya ajak bicara agak ngaco ya. Setiap kita potensial untuk jadi kriminal, oleh karena itu deterrent effect dimaksudkan untuk mencegah yang akan datang. Benar? Seragi dikebiri hari ini supaya Alfi tidak melakukan kriminal besok. Oke? Jadi potensi si Alfi ini untuk memperkosa, potensinya sudah dihukumkan pada dia yang aktual. Adil nggak tuh? Gimana coba? Dia mau memperkosa, tapi supaya dia nggak kena hukum, dia halangi niat dia karena melihat sih seragi dikebiri, maka dia gembira. Syukur lu dikebiri. Potensi itu mencegah gue. Gimana logikanya coba? Potensi Anda dibebankan hukumannya pada dia doang. Nah, tahu nggak dalil itu?
Padahal mestinya Anda yang akan dihukum itu. Dia tidak boleh dihukum demi menyelamatkanmu. Itu prinsip Immanuel Kant membatalkan itu. Anda tidak boleh menjadikan dia alasan untuk memperbaiki moralmu. Dapat begitu ya? Dapat idenya? Yang penting idenya dapat. Jadi ada absurditas terhadap teori penghukuman dilihat dari perspektif deterrent effect. Itu berjalan. Nah, saya membongkar itu dalam behind criminal codes. Oke, ada pertanyaan tapi di situ. Ya, Marintan Nabi Hukum. Oke, ya. Izin Pak menjawab. Bagaimana mungkin Pak tadi kan dia masih sebatas niat yang berpotensi, seolah-olah dianggap sudah dialihkan hukumannya kepada Bang Saragi karena dia cuma sebatas niat. Terus berkaitan bukan dia sudah kan ada dia niatnya tuh kan niatnya tetap ada kan? Iya Pak. You berniat nggak? Ya dong, you mesti jujur tuh, you pasti berniat karena itu ada deterrent. Kalau nggak ada, kenapa Anda bilang demi masyarakat? Anda bukan masyarakat. Karena itu kita mesti konsekuen. Begitu Anda bilang itu berlaku pada semua orang, artinya dicurigai semua orang berniat untuk memperkosa. Anda bilang enggak. Kan palsu logikanya kan? Konsekuensinya Anda mesti anggap bahwa Anda yang berniat, bahwa Anda tidak lakukan niat itu. Tapi kalau bilang Anda tidak berniat, saya tanya lagi, Anda berniat nggak? Enggak. Berarti batal prinsip deterrent effect. Padahal Anda sendiri yang bikin rumusannya deterrent effect. Dapat? Jadi jangan cegah kelurusan berpikir hanya karena kepentingan sesaat Anda. Dapat ya poin itu ya? Oke. Saya juga berniat, karena itu berlaku pada saya juga. Tetapi saya terangkan tadi paradoks, kontradiksi dari soal tadi itu. Niat Anda untuk memperkosa dibatalkan dengan memberi dia hukuman kebiri. Padahal mestinya niat Anda adalah lakukan aja supaya Anda kena kebiri juga. Anda itu artinya every single person itu. Oke. Jadi kita terangkan itu, tentu nanti kita lihat kenapa deterrent effect itu tetap dipakai. Itu soal prinsip utilitarianisme, bukan prinsip Kantianisme. For the sake of utilitarianism, the greatest happiness for the greatest number. Jadi logika juga dipengaruhi oleh cara-cara paradigma. Jadi nanti Anda lihat nanti apa yang disebut utilitarian, apa yang disebut Kantian logics, utilitarian logics. Kamu kenapa setuju itu ya? Oke, ada soalnya. Kita menyimpang sedikit ya, buat dia terprovokasi. Tadi ada berita tadi di media massa ada berita yang penting sekali secara hukum dan kebijakan publik. Kementerian ESDM baru merilis data bahwa daerah-daerah yang kaya tambang dan ada operasi tambang justru masyarakatnya paling miskin. Daerah-daerah yang ada operasi tambang justru masyarakatnya paling miskin. Itu beritanya ya. Yang memberitakan itu ESDM.
Orang mau tahu kenapa begitu. Sebelum orang bertanya, SDM jawab sendiri. Karena ada aktivitas peti, penambang liar ya, penambang liar namanya, peti itu. Penambang tanpa izin. Coba kita lihat logikanya itu. Dia bilang bahwa di daerah tambang, ini riset di Sulawesi, di Palembang, di Sumatera Selatan. Palembang itu diriset oleh SDM, tambangnya menghasilkan uang, masyarakatnya miskin. Dan itu berlaku agak universal di beberapa tempat. Dia ini SDM bilang. Dan kemudian dia sebutkan lagi bahwa penyebabnya adalah karena ada pertambangan tanpa izin, maka rakyat miskin. Coba Anda lihat itu, dan saya terangkan tadi. Do think the unthinkable. Di mana kesalahan logika? Atau di mana disembunyikan fakta yang kalau kita temukan, kita anggap ini SDM ini memang kurang ajar. Jadi lama ingat ya, saya terangin. Ada keterangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Oke. Fungsinya apa sumber daya manusia? Mereka yang hakim PT UN misalnya, oke, sumber ini begini ya. Oke. Dia keluarin rilis itu bunyinya daerah tambang justru masyarakatnya miskin. Okay. Fakta pertama yang ngeluarkan berita itu ada SDM. Fakta kedua, statement intinya adalah daerah itu miskin. Fakta ketiga, dia katakan penyebab kemiskinan itu karena penambang tanpa izin. Coba kalian ulas itu sebagai kalau fakta ini dipercakapkan di pengadilan. Ada unsur hukum di situ yang mestinya bukan wilayah SDM, itu tambang liar. Ada unsur regulasi di situ yang memang wilayah SDM yang membuat regulasi itu sehingga tidak semua itu bisa diselesaikan dengan izin, maka terjadi tambang-tambang liar. Yang ketiga, dia hubungkan kemiskinan itu justru dengan tambang liar. Kira-kira siapa yang bisa kasih saya semacam ya ulasan 2-3 menit tentang itu masalahnya begini Pak, nih kasusnya begini nih. Kalau Anda diminta komentar tentang kasus apa yang Anda akan terangkan dengan perspektif tadi, do think the unthinkable. Sama seperti tadi kita lihat soal there is 3 mistakes in the sentence. Di sini ESDM ini nyimpang dikit ya karena kebetulan tadi saya baru baca berita jadi buat kita bahas juga SDM, lalu kemiskinan, lalu hubungan antara ini dan ini, lalu hubungan antara ini dan ini. Jadi mungkin diferensial keduanya setelah 2 kali derivatif. Oke.